Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Master Virtual. Oke, kali ini Master Virtual akan membahas terkait dengan pendidikan Pancasila di mata pelajaran kelas 8. Nah, tentunya adik-adik semuanya harus subscribe dulu ya, jangan lupa. Oke adik-adik, di materi pertama kali ini Master Virtual akan membahas terkait dengan fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian menghayati pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa. Kemudian yang terakhir, kita akan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tapi untuk kali ini dibagi menjadi 2 part ya. Jadi tolong semuanya subscribe di part pertama supaya bisa lanjut di part kedua. Terima kasih. Langsung saja saya lanjutkan untuk pertanyaan awal atau di sini adanya pertanyaan tematik. Pertama, apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, caranya nanti jawabannya kirim di kolom komentar ya, supaya Master Virtual tetap semangat dalam membuat konten pembelajaran. Kemudian yang kedua, alasan apakah yang menyebabkan Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan tertentu bagi bangsa Indonesia. Ketiga, mengapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut penting. Nah, jangan lupa tiga-tiganya jawab di kolom komentar. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila di depan BPUPKI dengan menggunakan istilah filosofi Groslek. Istilah tersebut bermakna fundamental, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka, kekal, dan abadi. Jadi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak lepas dari jasa para bapak pendiri negara atau lebih kita kenal sebagai Founding Father. Berikutnya terkait dengan landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam Rajiman Mujadinirat mempertanyakan mengenai dasar yang akan digunakan negara Indonesia ketika terbentuk. Pertanyaan tersebut mendorong para anggota BPUPKI untuk musyawarah dasar negara yang kemudian disahkan oleh BPUPKI. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kemudian diperkuat dengan ketetapan MPR. Kemudian Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Adanya Pancasila adalah dasar basis filosofi negara atau asas kerohanian negara, pandangan hidup dan filsafat hidup. Kemudian di atas dasar tersebut, negara Indonesia berdiri dengan asas politik negara berupa republik yang berkedaulatan rakyat, kemudian sebagai basis filosofi dan asas politik negara Indonesia. Kemudian ada yang keempat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana menjadi dasar berdirinya susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum. Yang terakhir ada seluruh perincian demi tercapainya tujuan hidup bernegara berbangsa Indonesia, yaitu kebahagiaan bersama baik jasmani maupun rohani. Nah, sekarang implikasi kedudukannya. Yang pertama adalah implikasi politis. Nah, pasti kalian paham bukan bahwa implikasi politis itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu menjadi ideologi. Jadi sudut pandang kita, moralitas kita secara nasional tergantung pada ideologi Pancasila. Menurut Ramlan, ideologi nasional nilai-nilai Pancasila itu berfungsi sebagai nilai yang ideal bersama. Jadi seluruh warga Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan untuk mempersatukan negara Republik Indonesia. Jadi ingat ya, NKRI harga mati. Kemudian implikasi etis. Nah, implikasi etis di sini adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber norma. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila dapat diwujudkan dalam norma-norma etik yang digunakan sebagai pedoman dasar bagi sikap dan tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara.
Nah, kemudian yang terakhir ada implikasi yuridis. Apa itu implikasi yuridis? Jadi implikasi yuridis itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber hukum. Di sini maksudnya semua hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak boleh menyalahi atau keluar dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan pokok dalam pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ya sebagaimana norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah jelas bukan sampai di sini? Nah, perhatikan gambarnya ya. Di sini ada gambar ya lambang yang sering kita lihat. Nah, ada kepala banteng, pohon beringin, bintang, padi dan kapas, kemudian ada rantai emas. Nah, lambang ini berada di bagian perisai burung Garuda. Di sini ada abstrak dan universal. Kata kunci dari setiap sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menegaskan bahwa sifat abstrak karena hanya ada dalam pemikiran. Makna universal menunjukkan bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi dapat berlaku di berbagai dunia. Jadi ketika orang Indonesia ini bisa keluar negeri dan lain-lain, tetap perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada nilai khusus dan konkret. Ya, di sini melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, nilai-nilai Pancasila jabarkan secara lebih konkret, khusus, dan operasional. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menjadi patokan untuk mengukur kesesuaian peraturan perundang-undangan agar konsisten dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian adanya umum dan kolektif. Jadi Pancasila merupakan pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum dan kolektif. Nilai-nilai Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal organis antar Pancasila dan pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya ada fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa saja di sini? Pertama, dasar berdiri, terbentuknya dan tegaknya negara Indonesia. Jadi diingat ya adik-adik semuanya, yang namanya bangsa Indonesia itu bisa berdiri kalau kita semuanya utuh, saling menghormati, belajar satu dengan yang lain, dan toleransi antar sesama. Kemudian dasar untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi yang namanya penyelenggaraan negara itu semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dasar hukumnya mengatur pada Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada dasar partisipasi warga negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, sebagaimana adik-adik sendiri, setiap kali kita upacara, tujuan itu ada di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adik-adik semuanya pasti sekolah bukan? Nah, sekolah ini mencapai tujuan negara enggak? Betul. Tujuan negara salah satu yang sudah dicapai ketika ada di sekolah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat adalah dasar pergaulan antar warga negara. Jadi pergaulan antar warga negara ini kita harus punya dasaran Pancasila. Supaya apa? Kita tidak saling melakukan diskriminasi, membedakan satu dengan yang lain, tapi kita harus toleransi antar sesama umat manusia. Kemudian yang terakhir adanya dasar dan sumber hukum nasional. Nah, sebagai dasar di sini artinya sumber hukum di sini tidak boleh keluar dari Pancasila itu sendiri, harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Jadi menjaga nilai-nilai Pancasila itu sama dengan menjaga bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian masuk pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup, di sini merupakan prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar mengenai tujuan seorang hidup. Dalam pandangan hidup ada suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Di dalam lingkungan sosial, pandangan hidup perorangan satu dan akan beradaptasi dengan pandangan hidup orang-orang yang lainnya sehingga menciptakan satuan pandangan hidup bangsa. Dengan pandangan hidup yang dimiliki, suatu bangsa dapat memandang, menentukan arah, memecahkan dengan tepat segala persoalan yang dihadapi, baik di lingkungan internalnya maupun dalam pergaulan dan masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup.
Nah, pandangan di sini merupakan sebuah transformasi dari pandangan hidup masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan dalam adat istiadatnya yang pertama, kemudian budaya, dan yang berikutnya berupa nilai-nilai religiusnya. Jadi ketika kita beribadah misalnya, nah itu sudah mencerminkan nilai Pancasila, sila yang pertama. Berikutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan organisir. Jadi merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Nah, Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai bangsa. Jadi orang-orang Indonesia itu ya sudah tidak asing dengan Pancasila karena apa? Sudah digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai ini diyakini kebenarannya, manfaatnya sehingga tumbuh tekad untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kemanusiaan, ada bencana alam. Nah, sebagai orang Indonesia kita harus saling membantu. Bagaimana orang-orang yang kaya bisa memberikan sedikit bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang sudah terkena musibah. Nah, berikutnya ada dasar ilmiah Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama adalah kausa materialis. Nah, Pancasila sebagai bangsa Indonesia itu sendiri berupa nilai-nilai kepribadian, pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang mencakup antara lain ada kebiasaan politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Jadi nilai-nilai ini sudah tidak asing dan bisa kita amati sehari-hari. Kemudian ada kausa formalis, yang dilihat dari perspektif penyebab formal atau asal mula bentuk kausa formalis. Bentuk dan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wujud nyata dari ide dasar negara yang telah dibahas dan dirumuskan bersama para pendiri negara. Yang berikutnya ada kausa efisien. Nah, dalam perspektif asal mula karya di sini Pancasila adalah sebagai dasar negara karena disetujui dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Nah, jadi di dalam pembahasannya itu sudah ditetapkan ya Pancasila itu sebagai dasar negara. Kemudian ada kausa finalis. Ada materi Pancasila, yaitu mengenai ide mengenai dasar negara yang memungkinkan Pancasila dirumuskan. Nah, ada PPKI yang mewujudkan materi Pancasila sebagai ide-ide dasar negara, dan akhirnya Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan karena tujuan yang melekat padanya, yaitu sebagai dasar negara. Berikutnya fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi-fungsi yang pertama sebagai kerangka acuan. Nah, jadi baik menata kehidupan diri pribadi maupun dalam integrasi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitar. Artinya manusia di Indonesia harus punya trik yang menata kehidupan pribadi maupun orang lain melalui interaksi sesama. Jadi dalam berinteraksi manusia itu harus ada hasil ya, yang ditimbulkan. Jadi tidak sekedar komunikasi. Misalnya tolong menolong, gotong royong. Nah, semuanya itu adalah bentuk dari adanya interaksi antar masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran sebagai berikut. Jadi cukup banyak peran ya di sini. Pertama, bisa memungkinkan bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh dan mempunyai daya tahan bangsa segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian menunjukkan arah untuk mencapai cita-cita bangsa yang tertakjub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menjadi pegangan dan pedoman dalam memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keamanan nasional. Jadi solusinya Pancasila ini luar biasa ya, bisa membantu kita dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian menimbulkan semangat dan kemampuan bagi bangsa Indonesia untuk membangun dirinya, menunjukkan gagasan-gagasan terkait kehidupan yang dicita-citakan, kemudian menimbulkan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang mencakup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah,
Di sini yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada nilai ketuhanan. Nah, semacam kalian setiap sehari-hari pasti kalian akan melakukan kegiatan ibadah untuk memeluk agama dan menghormati kemerdekaan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian adanya nilai kemanusiaan, yaitu nilai kemanusiaan yang menunjukkan adanya kesadaran moral bahwa tiap orang itu persamaan derajatnya itu ada, martabatnya itu ada sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian adanya nilai persatuan, yaitu nilai atau pengikat seluruh perbedaan keberagaman bangsa Indonesia, dan nilai persatuan Indonesia yang mengandung bahwa makna untuk merubah sebuah perbedaan, merupakan semua perbedaan dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk kemajuan bersama bangsa Indonesia. Kemudian ada nilai kerakyatan. Di sini adalah nilai yang mengandung bahwa negara Indonesia itu menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti di sini ada demokrasi. Nah, kemudian nilai kerakyatan itu sendiri menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari kebebasan bangsa harus berdasar pada kepentingan rakyat. Untuk berikutnya ada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial di sini ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menjamin adanya pemerintahan, pembangunan, sehingga kesejahteraan sebagai hasil pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Oke, itu saja yang Master Virtual bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di part 1 ini agar bisa memunculkan part yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.